Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Agustiano, jurusan Pendidikan Jasmani 24, kelas B, NPM 240681240051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika komunikasi berbahasa kepada orang tua dan sesama. Bahasa bukan alat untuk menyampaikan pesan, tetapi cerminan dari kepribadian dan budi pekerti seseorang. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana berbicara sopan, terutama kepada orang tua dan sesama manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi berbahasa dengan orang tua dan sesama. Di sini ada nomor 1, pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah tata cara atau aturan sopan santun dalam berbicara dan berinteraksi agar pesan yang disampaikan mudah diterima tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dalam konteks berbahasa, etika komunikasi mencerminkan kesatuan, penghormatan, dan empati terhadap lawan bicara. Dan ada nomor 2, tujuan etika komunikasi ada 4, yaitu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. 2, menghindari kesalahpahaman dalam percakapan. 3, menunjukkan rasa hormat dan sopan santun. 4, membentuk kepribadian yang berakhlak baik. Dan di sini lanjut ke nomor 3. Nomor 3, etika berbahasa dengan orang tua. Orang tua adalah sosok yang berjasa dalam hidup kita. Dalam berkomunikasi dengan mereka, kita harus menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan kasih sayang. Dan saya ada contoh etika berbahasa dengan orang tua. Nomor 1, menggunakan kata-kata halus dan lembut seperti tolong, maaf, terima kasih. Nomor 2, tidak membentak atau memotong pembicaraan orang tua. 3, mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang tua berbicara. 4, menggunakan intonasi suara yang lembut dan tenang. 5, tidak menggunakan bahasa gaul atau kasar yang tidak pantas di hadapan orang tua. Dan saya ada contoh kalimat sopan. Ibu, boleh saya membantu cuci piring? 2, ayah, mohon maaf, saya ingin izin keluar sebentar. Dan di sini ada hadis. Rasulullah bersabda, man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini mengajarkan agar kita menjaga lisan. Jika perkataan kita membawa kebaikan, ucapkanlah. Jika tidak, lebih baik diam agar tidak menyakiti orang lain. Lanjut ke nomor 4, etika berbahasa dengan sesama teman atau orang sebaya. Selain kepada orang tua, kita juga harus beretika dalam berbahasa kepada teman, guru, atau siapapun di sekitar kita. Berbahasa yang baik mencerminkan kepribadian yang sopan dan beradab. Contoh etika berbahasa dengan sesama ada 5, yaitu 1, gunakan kata-kata yang santun dan tidak menyinggung. 2, menghargai pendapat teman walaupun berbeda. 3, tidak berbicara dengan nada tinggi atau marah-marah. 4, hindari gosip, ejekan, dan kata-kata kasar. 5, berbicaralah jujur dan sopan, tetapi tetap ramah dan bersahabat. Dan ada juga contoh kalimat sopan.
1. Menurutku begitu, tapi pendapatmu juga bagus. 2. Maaf ya kalau aku salah paham. Dan ada juga hadis Rasulullah bersabda, "Man la yarham saghirana wa la yuyakir kabirana falaisa minna." Artinya, barang siapa tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makna hadis ini mengingatkan kita bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari iman dan akhlak mulia. Lanjut, sekarang ada manfaat etika komunikasi. 1. Membuat orang lain merasa dihargai. 2. Menciptakan suasana yang damai dan saling menghormati. 3. Menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan sosial. 4. Menjadi cerminan karakter dan kepribadian yang baik. Selanjutnya, ada akibat tidak menerapkan etika komunikasi. 1. Menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran. 2. Membuat orang lain merasa tersinggung atau tidak dihormati. 3. Menurunkan kepercayaan dan citra diri di mata orang lain. 4. Hubungan sosial menjadi renggang. Dan kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, yaitu etika komunikasi bukan hanya soal bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kita menghargai orang lain melalui bahasa. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik kepada orang tua dan sesama, kita menunjukkan karakter sopan, beradab, dan berakhlak mulia. Jadi teman-teman, berbahasa dengan sopan kepada orang tua dan sesama bukan hanya soal tata krama, tapi juga ibadah dan bukti keimanan kita. Mulailah dari hal kecil, berbicara lembut, menghargai, dan berkata baik. Karena kata yang baik bisa membawa kedamaian, sedangkan kata yang buruk bisa melukai. Semoga kita semua menjadi kepribadian beretika dalam berbahasa dan berakhlak mulia dan dalam berkomunikasi. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau materi yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.